Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, pada siang hari ini kita mulai. Anak-anak di rumah sehat-sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah. Ya, walaupun anak-anak di rumah, tapi anak-anak tetap kewajiban untuk belajar itu tetap harus dilaksanakan, sehingga walaupun kita lockdown berhari-hari bahkan berminggu-minggu, tapi kita tetap semangat untuk belajar, gitu ya. Pada siang hari ini, guru selaku guru pelajaran PKN yaitu Bu Uswatun ingin menyampaikan materi pelajaran PKN. Memahami konteks kesejarahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya ulang lagi, kompetensi dasarnya adalah memahami konteks kesejarahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Anak-anak bisa melihat tayangan yang akan saya sampaikan. Bisa melihat enggak ini PowerPoint yang Ibu sampaikan di sini? Kelihatan enggak, Mbak Ika? Kelihatan enggak? Jangan takut menjawab. Kelihatan ya? Ya, kita lanjutkan untuk bab yang terakhir, yaitu bab 6 tentang bela negara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan pembelajaran pada siang hari ini adalah menganalisis hakikat upaya pembelajaran negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua, coba Pradika bisa membaca? Kelihatan enggak Susah, yang situ? Ya, coba yang kedua dibacakan. Yang tujuan, Bu? Iya, menghargai. Menganalisis hakikat upaya pembelaan negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ya, bagus. Tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua? Menghargai perjuangan para pejuang bangsa dalam mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari berbagai ancaman merebut kembali kemerdekaan negara Indonesia. Bagus. Yang ketiga bisa gantian ke Mbak Ika, bisakah membaca yang nomor 3? Mbak Ika? Bisa membaca? Oh, ya sekarang Aji aja lah. Pradika lagi. Nomor 3 apa? Memahami ancaman yang terdapat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, memahami ancaman terhadap keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan yang terakhir adalah upaya semangat dan komitmen persatuan dan kesatuan nasional dalam mengisi dan mempertahankan kemerdekaan negara Republik. Kita lanjutkan. Bela negara. Upaya bela negara. Apa bela negara? Bela negara adalah kerelaan berkorban guna meniadakan ancaman yang membahayakan kemerdekaan dan kedaulatan negara serta nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, itu yang bela negara. Nah, secara sempit, dalam konteks Indonesia, bela negara dapat diartikan sebagai, tolong sekarang yang baca bukan Bu Guru. Saya minta salah satu anak tunjuk jari. Siapa yang mau membacakan? Siapa yang mau membaca? Mbak Dwi tadi kok menghilang ya? Karmani. Oh, yang tinggal. Mbak Ika bisa mendengar suara Bu Guru? Mbak Ika tolong
tolong mikrofonnya dinyalakan. Itu mikrofonnya mati. Di bawah. Di bagian bawah sini. Nyalakan. Nyalakan. Saya lanjutkan. Antisipit negara dapat diartikan sebagai upaya setiap warga negara untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI dari segala bentuk ancaman. Saya lanjutkan. Untuk berikutnya. Dasar hukumnya apa? Dasar hukum membela negara. Banyak sekali. Ada Undang-Undang Dasar 45 pasal 27, pasal 30, kemudian ada undang-undang, tetap MPR. Adalah negara. Berikut sejumlah perjuangan fisik yang dilakukan dalam mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mungkin anak-anak sudah tahu perjuangan fisik tentunya membutuhkan tenaga baik kelompok itu untuk mengorbankan Indonesia. Siapa yang tahu perjuangan secara fisik itu apa saja? Bisa dibaca ini nomor 1. Ayo yang keras. Ayo yang keras, nggak usah takut. Liburan 5 hari di Semarang. Dibaca, bisa dicatat. Kemudian adalah peristiwa Bandung. Ini saya percepat. Yaitu permasalahan itu maka diadakan suatu perundingan. Perundingan yang pertama adalah perundingan Linggarjati. Linggarjati. Mengapa dikatakan Linggarjati? Pradita bisa jawab mengapa Linggarjati? Karena dilaksanakan Linggarjati. Saya lanjutkan. Perundingan yang kedua
perundingan Renville. Yang muncul adalah Royan. Karena dilaksanakan oleh Indonesia dan Belanda dengan warganya Muhammad Rum dan kemudian dengan perundingan kali yang telah dilaksanakan itu ternyata tidak membuahkan hasil. Baik, maka kemudian diadakan konferensi meja bundar. Meja bundar. Konferensi meja bundar. Bundar. Nah, setelah diadakan konferensi bundar, maka secara otomatis Belanda itu mau mengakui kemerdekaan Indonesia. Tapi ternyata setelah itu kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia itu ternyata ancaman. Apakah ancaman itu? Ancaman adalah setiap upaya dan kegiatan baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai atau membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan Bangsa. Teman, itu ada 3 jenis. Coba tolong dibacakan yang keras. Tulisannya sudah jelas sekali. Satu apa? Ancaman dibedakan menjadi berdasarkan Jenis sumber. jenisnya. 2 Sumber. 3 Bentuk. bentuknya. Betul. Jadi ancaman itu dibedakan menjadi berdasarkan 3, yaitu jenisnya, sumbernya, dan bentuknya. Bentuknya. Bisa dilanjut? Ya, saya lanjutkan. Berikutnya. Dalam upaya mempertahankan keutuhan negara Indonesia, terdapat ancaman yang berdimensi ideologi. Berarti latar belakangnya adalah ideologi. Nah, ideologi kita apa? Pancasila. Iya, ideologi kita Pancasila. Nah, pernahkah Pancasila itu diganti dengan ideologi yang lain? Pernah. Pernah akan diganti, yaitu akan digantikan dengan ideologi Serikat. Lain. Apa? Komunis. Betul sekali. Komunis. Akan digantikan dengan ideologi komunis. Ideologi yang tidak mengakui adanya Tuhan. Sementara ideologi Pancasila, sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Bangsa adalah bangsa bangsa yang religius, bangsa yang mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa. Ya, itu ancaman yang berdimensi apa tadi? Ideologi. Kemudian yang kedua yaitu ancaman yang berdimensi politik. Ancaman yang berdimensi politik itu dapat berupa tekanan politik dari negara lain terhadap Indonesia. Kemudian berikutnya ancaman yang berdimensi masih berdimensi politik itu berupa mobilisasi massa untuk menumbangkan suatu pemerintahan yang berkuasa atau menggalang kekuatan politik untuk melemahkan kekuasaan pemerintah. Nah, itu biasanya dan untuk mendirikan negara-negara baru
negara kita yang negara kesatuan Republik Indonesia, itu ada negara yang diri sendiri. Antara lain siapa yang tahu negara di Indonesia, daerah yang ingin berdiri, memisahkan diri dari negara kita, antara lain mana? Siapa yang tahu? Timur Leste. Timur Leste. Nah, itu Timur Leste sudah berhasil pisah dari negara kita. Nah, itu merupakan kegagalan NKRI juga. Yang kedua? Irian Jaya. Betul, Irian Jaya. Tapi sampai saat ini, alhamdulillah, Irian Jaya tidak terlepas dari NKRI karena berkat perjuangan bangsa Indonesia juga untuk mempertahankan keutuhan wilayah negara kita. Kemudian berikutnya. Aceh. Aceh. Betul, Aceh. Maluku dan seterusnya. Aceh. Ya. Berikutnya. Ancaman internal yang berdimensi ekonomi. Internal itu ancaman dari dalam negeri atau dari luar negeri? Dalam negeri. Dari dalam negeri. Ancaman yang berasal dari dalam negeri, ya, itu antara lain bisa membaca ini satu apa? Inflasi, pengangguran yang sangat tinggi. Indonesia itu kan negara yang penduduknya banyak sekali. Nah, karena penduduknya banyak sekali, otomatis membutuhkan lapangan kerja yang banyak juga. luas. Padahal di Indonesia tersedia. Sehingga akan jadi pengangguran di mana. Nah, itu menyebabkan mengancam terhadap keutuhan NKRI atau tidak kalau seperti itu?